Selamat sore Pak Andi. Selamat sore, kedengaran nggak? Kedengaran Pak? Oke. Pak izin pengabdian masyarakat yang saya buat itu kita mulai sekarang aja Pak ya. Ya, Di sini itu partisipannya itu saya undang sesuai dengan pengajuan saya ke Bu Yunita Pak. ya. Saran saya itu ke teman-teman cleaning service, pramubakti sama driver gitu Pak ya. Ya. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua, terima kasih buat waktu teman-teman sudah membantu saya untuk hadir di tugas, kebetulan ini tugas kuliah saya ya, tentang pengabdian kepada masyarakat, dan materi saya hari ini itu tentang pengenalan QRIS kepada teman-teman. Jadi barangkali karena saya lihat beberapa teman-teman di luar sana masih ada beberapa orang yang belum paham terkait pengimplementasian QRIS. Nah, jadi di sini saya ambil materi saya itu terkait QRIS. Sebelumnya juga di sini saya didampingi sama dosen pembimbing saya Pak Handi. Paling begitu pembukaan dari saya teman-teman. Paling saya bisa langsung ke materinya aja ya Pak ya. Silakan lanjut. Ya. Oke teman-teman, saya coba langsung ke materinya aja. Kemudian saya udah bikin PPT-nya juga. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan. Sebentar Pak. Oh iya, kebetulan di sini juga Zoom Meet kita hari ini saya recording ya. Karena tugas untuk kuliah juga saya harus kirimkan bukti video pelaksanaan pengabdian sosial ini sih. Begitu. Baik teman-teman. Di sini saya akan mulai menjelaskan terkait QRIS ya, yang mana itu adalah QR Code Indonesian Standard. Dan saya di sini sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Cipto Andrew Santuri, sedang menjalani perkuliahan di Universitas Mercu Buana dan saat ini sedang menjalani masa tugas akhir, dan kegiatan ini saya lakukan sebagai persyarat saya untuk melaksanakan sidang. Baik, kita mulai. Sebelumnya apa sih itu QRIS? Di sini tuh saya mengambil dari website Bank Indonesia. Di sana dijelaskan QRIS itu adalah QR Code Indonesia Standard, yang mana QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS sendiri dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, di sini ada karakteristik yang dimiliki oleh QRIS, itu namanya unggul. Karakteristik tersebut itu berupa universal, yang berupa QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code. Jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Yang kedua, gampang. Masyarakat mudah, tinggal scan dan klik, transaksi langsung terlakukan. Yang kedua, untuk merchant, mudah, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS dan dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Nah, poin yang ketiga, untung. Pengguna dapat menggunakan pembayaran QR apapun untuk melakukan pembayaran. Untuk merchant cukup satu akun QRIS untuk menerima semua pembayaran QR Code.
Dan yang terakhir ada langsung pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika, pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Nah, di sini ada manfaat QRIS terhadap customer. Ini bos, bantuin logistik juga. Makan bantuin logistik. Jadi sambil makan maksudnya. Buat teman-teman yang belum di-unmute, minta tolong di-unmute ya. Nah, di sini saya ini paparkan terkait manfaat QRIS bagi customer. Manfaatnya itu berupa customer tidak perlu repot membawa uang tunai atau cash. Jadi di sini itu maksudnya dengan aplikasi pembayaran yang dimiliki oleh si customer itu bisa melakukan pembayaran apapun terkait mulai dari dia melakukan pembelanjaan ke merchant-merchant manapun yang memiliki QRIS. Mas Cipto, ya Pak. Slide-nya nggak jalan tuh. Tolong di previewin yang di pojok kanan bawah itu. Ini Pak. Ya, slide show-nya nggak jalan nih. Bentar Pak. Bentar ya Pak. Ya, atau manual satu-satu nggak apa-apa, slide-nya dijalanin. Udah belum Pak? Slide-nya udah jalan belum ya teman-teman ya? Slide-nya udah kebuka Pak? Slide-nya terbuka, hanya nggak jalan. Oh. Kalau enggak ini Manual aja satu-satu nggak apa-apa, pas jelasinnya. siapa? Pecahin, Pi. Harus pecahin supaya figur. Itu bos lagi ini apa? Crispy. Mana ini? Kok lu yang lihat? Iya. Maksudnya dia Oke nih teman-teman, kita lanjutkan. Saya paparkan manfaat QRIS bagi customer. Untuk poin yang pertama, customer tidak perlu repot membawa uang tunai atau cash. Nah, di sini manfaat ini sangat menguntungkan ya untuk customer ya, karena kita itu dapat melakukan transaksi pembayaran atau pembelian sebuah barang di contohnya di satu merchant. Transaksi pembayaran kita itu kita tidak perlu membayar itu dengan memakai uang tunai atau cash. Atau mungkin bisa kita bilang juga barangkali kita pengen satu waktu kita pengen lakukan pembelanjaan satu barang tapi kita lupa bawa uang, bawa dompet atau uang kita kurang. Nah, di sini keuntungan QRIS bagi customer itu tidak perlu membawa uang tunai atau cash karena bisa dilakukan pembayaran menggunakan QRIS. Yang kedua, tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang dan aplikasi yang digunakan. Nah, di sini itu maksudnya kita itu bisa melakukan pembayaran kepada merchant yang menggunakan QRIS itu dengan menggunakan aplikasi pembayaran apapun. Contohnya yang sering dan udah banyak kita gunakan itu seperti aplikasi pembayaran Link Aja, OVO, ShopeePay. Nah, itu tuh
dengan macam-macam aplikasi yang berbeda itu kita bisa lakukan pembayaran di satu QRIS aja. Yang ketiga, terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti. PJSP di sini maksudnya penyelenggara jasa sistem pembayaran yang nerbitin aplikasi-aplikasi pembayaran tadi. Nah, terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, dan di sini itu menjamin bahwa transaksi yang kita lakukan terkait pembelian, pembayaran barang itu aman. Jadi jauh dari kata penipuan lah. Kita lanjut. Nah, di sini ada manfaat QRIS sebagai merchant. Yang pertama, mengikuti tren pembayaran secara non tunai digital seperti OVO, GoPay, Link Aja. Ini itu berupa aplikasi-aplikasi pembayaran yang bisa kita lakukan untuk menggunakan QRIS. Yang kedua, peningkatan traffic penjualan. Yang ketiga, penurunan biaya pengelolaan uang tunai atau kecil. Nah, di sini tadi yang tidak memerlukan uang kembalian karena angka yang bakal dibayarkan itu sudah dibayarkan langsung dengan angka yang sudah diberikan oleh merchant. Yang kedua, sebagian uang penjualan langsung tersimpan di bank dan bisa dilihat setiap saat. Nah, uang yang pembayaran yang sudah dilakukan si customer tadi itu akan masuk ke akun bank atau aplikasi pembayaran yang tadi digunakan oleh si pembeli. Risiko uang tunai hilang dan dicuri menurun. Yang keempat, penggunaan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu. Ya, ini benar ya teman-temannya, karena pembayarannya langsung itu dilakukan dari pemotongan saldo kita sih, gitu. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat histori transaksinya. Yang keenam, building credit profile bagi bank, peluang untuk mendapat modal kerja menjadi lebih besar. Nah, di sini itu karena tadi itu sudah diterdaftar oleh BI, dan ini pasti yang penerbit QRIS ini merupakan bisa jadi bank si penerbitnya, dan itu bisa jadi satu database ke pihak bank, dan si merchant tadi itu punya potensi untuk ditawarkan modal usaha oleh bank sih, dengan melihat track record transaksinya antar untuk modal kerja. Yang ketujuh, kemudahan pembayaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non tunai tanpa meninggalkan toko. Yang kedelapan, mengikuti program pemerintah. Ya, ini untuk keamanan transaksi ya. Kita lanjut. Nah, di sini itu perbedaan QRIS yang sebelum menggunakan QRIS dan setelah menggunakan QRIS. Nah, di sebelah kiri ini ditunjukin bahwa sebelum menggunakan QRIS, kita itu membutuhkan banyak QRIS. Jadi contohnya ketika kita pakai QR-nya si Shopee, anggaplah si Shopee atau ya anggaplah Shopee. Nah, berarti kita itu harus melakukan pembayaran itu lewat Shopee aja untuk menggunakan pembayaran dari si Shopee, si QR Shopee tadi. Atau OVO memberikan QR kepada merchant untuk sebagai transaksi pembayarannya si merchant. Nah, ketika ada customer membeli barang dari toko itu, dia itu hanya bisa membayarkan barang yang dia beli itu dengan menggunakan aplikasi OVO, itu ketika sebelum menggunakan QRIS. Nah, lanjut kita ke sebelah kanan setelah dia menggunakan QRIS. Nah, setelah menggunakan QRIS tadi, QRIS itu jadi kita menggunakan aplikasi apapun, nanti ini si QRIS ini bakal diterbitkan oleh si pihak-pihak sistem pembayaran itu yang sudah kerjasama dengan Bank Indonesia tadi, yang mana hasilnya jadi satu QRIS itu tuh bisa melakukan pembayaran yang dilakukan menggunakan banyak aplikasi pembayaran seperti yang ada di gambar sebelah sini nih. Jadi si untungnya juga si merchant itu udah nggak perlu harus punya banyak QR untuk
sebagai transaksi pembayaran dia tadi. Tapi dia hanya punya satu QRIS, itu sudah bisa menerima pembayaran yang dilakukan dari bermacam-macam aplikasi pembayaran yang ada saat ini. Kita lanjut. Nah, di sini ini tuh jenis QR pada merchant. QR pada merchant itu ada yang statis QR code, ada yang dynamic QR code. Nah, di sini itu static, kita ke static QR code. QR code ini berisi merchant ID, bersifat tetap, ditampilkan dalam stiker print out. QR di-generate satu kali, nominal transaksi diinput oleh customer pada mobile device customer. Nah, kalau untuk yang static QR ini, kita itu hanya butuh satu QR aja. Namun ketika kita melakukan pembayaran di sini itu kita melakukan pembayaran itu dengan harga itu kita yang input. Contohnya, kita beli di satu toko, anggaplah kita beli sepatu harganya 300.000. Si toko menjual sepatu itu 300.000. Nah, ketika kita melakukan pembayaran melalui QRIS yang statis, di sana itu nanti kita tinggal buka aplikasi pembayaran kita dengan scan QR yang di sini itu, terus lalu kita input nominal harga pembayaran yang tadi si merchant sudah kasih tahu ke kita. Hampir sama kayak kita mau transfer uang sih. Itu kalau untuk yang statik. Nah, kalau yang dinamik, QR code dibuat secara real time pada saat transaksi sehingga QR code berbeda untuk setiap transaksi. Nominal transaksi diinput oleh merchant. Nah, kalau untuk yang dinamis QR code itu QR code-nya itu sudah di print out oleh atau sudah diberikan oleh si merchant-nya sendiri, atau seperti contohnya ketika kita beli makan, anggap kita beli makan di Solaria. Nah, nanti si Solaria itu bakal ngehitung bill makanan kita dengan harga-harga yang udah ada di sistem mereka. Nah, nanti mereka itu akan nge-print out si QR code dinamisnya. Jadi ketika nanti kita scan, ketika kita scan itu kita tidak input nominalnya lagi, tapi ketika kita scan nanti di aplikasi pembayaran kita itu sudah bakalan tampil berapa nominal uang yang harus kita keluarkan untuk pembayaran transaksi makan kita tadi. Nah, itu perbedaan untuk kedua jenis QR code tadi antara statis dan dinamis. Jadi yang untuk dinamis itu QR itu bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung transaksi yang kita lakukan. Beda halnya dengan yang statis tadi, hanya satu QR untuk bermacam-macam jenis bentuk pembelanjaan kita di satu merchant. Kita lanjut. Nah, ini tuh ya mungkin teman-teman ini aplikasi yang ada di sini mungkin sudah tahu lah mungkin ini Maya, karena ini pasti sih sepertinya udah banyak yang melakukan sih, dan ini tuh aplikasi-aplikasi yang ada di sini itu sudah ini tuh beberapa ini sudah menggunakan QRIS sih, karena kan QRIS tadi juga sebenarnya tidak hanya QR code yang tadi itu tuh bukan hanya sekedar bisa dilakukan sebagai transaksi pembayaran doang. Jadi sebenarnya di QR itu tuh ada banyak data sih, seperti dengan QR itu kita bisa ngelihat profil perusahaan, atau kita bisa melihat katalog, bisa melakukan pembayaran tadi. Jadi si QR itu juga tadi itu juga menyimpan data-data si perusahaan juga sih, bisa menyimpan data perusahaan juga sih itu. Terus kita lanjut. Nah, ini itu merupakan daftar PJSP, penyelenggara jasa pembayaran tadi, yang sudah dapat persetujuan QRIS dari BI. Nah, ini ada bank, dan ada juga yang fintech ya, kayak OVO, GoPay, Link Aja, Dana. Yang saya rasa sih sudah dari kebanyakan kita itu untuk transaksi pembayaran itu lebih banyak itu yang menggunakan fintech seperti OVO, GoPay, Link Aja. Karena kalau untuk di bank
yang saya pernah coba dan saya baca beberapa sih, untuk bank itu masih belum semua bank yang bisa melakukan pembayaran dengan men-scan si QRIS. Karena tidak semua bank yang punya fitur pembayaran by QRIS sih gitu. Nah, ini itu contoh, ini saya dapat dari website Bank Indonesia. Ini tuh contoh pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang itu yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran mereka. Nah, begitu. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan saya, wait, nah ini gambar-gambar yang saya ambil dari website sih ya, lebih tepatnya saya ambil dari website. Ini tuh contoh mereka merchant yang memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran mereka sih. Jadi di sini tuh saya menjelaskan poin-poin yang tadi itu ke teman-teman itu, bahwa bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan transaksi ketika kita melakukan pembelian itu dengan memanfaatkan digital vintage ya, digital vintage sih. Jadi karena kita itu sangat diuntungkan dengan tidak perlu khawatir ketika kita tidak bawa dompet, atau ketika uang cash yang kita bawa itu kurang gitu, atau mungkin untuk menghindari ketika kita berbelanja gitu kan, tapi si merchant yang kita belanjakan itu tidak punya uang kembalian atau dikembalikan dengan permen, seperti itu sih. Jadi saya menjabarkan tentang apa itu QRIS dan manfaat-manfaatnya serta fungsinya sih, dan kegunaannya kepada siapa aja. Nah, paling untuk sementara yang bisa saya jelaskan itu aja kepada Bapak Andi dan teman-teman sekalian. Kira-kira barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham dari apa yang saya jabarkan tadi, saya persilahkan. Kira-kira ada yang bertanya nggak teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat Saya Pak. sore, Mas Cipto. Oh, kayak Siapa ya? Mas Taufik. Ya, Mas gimana Mas? Taufan, Mas Cipto. Siap. Izin nih Mas Cipto mau bertanya, kalau kita nih transaksi pakai aplikasi QRIS ini ada biaya tambahan nggak sih kalau misalnya kita transaksi 100.000, nah jadi 102.000, 103.000 gitu nggak sih? Terima kasih Mas Cipto. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Mas. Kalau untuk transaksi biaya tambahan atas transaksi yang kita lakukan itu, ketika kita melakukan pembayaran itu tidak dikenakan biaya, karena kita itu hanya ketika kita melakukan pembayaran itu tidak ada tambahan biaya dan kita hanya membayarkan sesuai apa yang harus kita bayarkan, Mas. Nah, terkecuali kalau kita melakukan, mungkin kalau yang saya pernah alami, transaksi tambahan itu hanya ketika kita memanfaatkan sistem pembayaran itu dan kita melakukan top up, karena kan ketika kita melakukan pembayaran kan butuh saldo ya di aplikasi pembayaran kita.
Nah, transaksi tambahan itu sebenarnya dikenakan ketika kita nge-top up saldo aja, tapi ketika kita melakukan pembayaran ke merchant-merchant, kita tidak dikenakan biaya ketika melakukan pembayaran ketika kita selaku pembeli ke merchant. Mungkin seperti itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Cipto atas penjelasannya. Sama-sama, Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas Cipto Iya, Pak. terkait bagaimana biar aplikasi tersebut aktif gitu. Apakah harus register dulu atau gimana? Bisa Oh ya, diterangkan nggak ke kita-kita? kalau kita sebagai untuk si pengguna yang bakal melakukan pembayaran dengan QRIS ini, kita sebagai pembeli itu kita hanya tinggal karena kan kalau QRIS ini tuh sebenarnya pemanfaatannya itu kita itu hanya bermodalkan HP yang punya data internet, bisa kamera untuk scanning ya. Nah, terkait untuk itu kita itu hanya menginstal salah satu aplikasi payment seperti install OVO atau install link aja, seperti itu sih Pak. Nah, nanti setelah itu kita baru bisa melakukan registrasi ke aplikasi itu. Nah, yang saya pernah lakukan itu kita itu hanya meregistrasikan data-data seperti nomor telepon kita sih. Itu aja. Nah, biasanya untuk di aplikasi ini tuh memberikan fitur-fitur tambahan yang lebih sih, seperti untuk kayak jadi dia itu supaya tidak hanya sekedar melakukan transaksi pembayaran, dia itu menyiapin fitur transfer juga biasanya, tapi itu kita itu harus dapat verifikasi dari si penyelenggara aplikasinya sih. Yang pasti sih untuk registrasinya hanya meregistrasikan nomor telepon saja sih di aplikasi pembayaran. Paling gitu aja, Pak. Ya, artinya harus aktif dulu ya, misalnya pakai mobile bankingnya harus diaktifin dulu ya, gitu ya. Iya. Karena biasanya untuk top up juga itu karena supaya lebih gampang kan dan mobile dan lebih mudah juga supaya lebih mudah interaksi antara mobile banking dan aplikasi pembayaran tadi, Pak. Pembayaran supaya lebih cepat, jadi lebih baik disarankan punya mobile banking juga. Meskipun bisa dilakukan lewat ATM sih. Begitu, Pak. Cukup jelas sih dari saya. Dipersilakan buat teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin Ya, bertanya kembali. Pak Cipto mau bertanya juga nih. Ya, siapa ya? Bang Mas Adit. Kalau untuk penggunaan QRIS itu ada keuntungannya nggak untuk yang pengguna dan penjualnya? Kayak atau ada potongan harga kah? Atau ada bonus juga poin untuk si penjualnya? Gimana tuh Pak Cipto? Nah, kalau keuntungan tadi itu seperti yang saya jelasin tadi itu di si merchant itu dia transaksinya itu jadi yang realnya aja ya, si merchant itu bakal jauh dari kerugian seperti uang palsu. Terus untuk keuntungannya bisa menghindari ketika dia tidak punya uang kembalian, begitu juga halnya kepada si pembeli itu pun tidak perlu membayar dengan uang cash, atau ketika si pembeli lupa bawa dompet seperti itu atau uangnya kurang. Nah, kalau terkait bonus-bonus seperti itu tuh biasanya tergantung program si penyelenggara atau tergantung program dari si aplikasi Vintage-nya tadi, Mas Adit. Ketika dia memang lagi menyediakan program melakukan, biasanya kan kadang ada minimal pembelian 50.000 dapat cashback saldo poin 3.000. Nah, itu biasanya kembali lagi ke si perusahaan yang punya Vintage-nya sih. Tapi kalau kepada pembeli dan si customer, kemudahannya intinya memudahkan mereka dalam bertransaksi dan menerima uang secara real sih, dan menghindari uang tunai dan uang palsu sih, begitu sih Mas Adit. Oke.
Mungkin buat teman-teman lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Selamat sore Mas Cipto. Siap. Selamat sore. Saya Nur Hidayat ingin bertanya ya perihal QRIS. Mari, silakan Mas. Mau bertanya Mas, seberapa banyak pertemuan terjadinya trouble antara pengguna QRIS dan pedagang, Pak, penjualnya gitu. Yang transaksi apa sih trouble-nya yang suka berjalan kalau sudah memakai QRIS? Sekian dari saya, terima kasih Mas. Saya jawab ya Mas ya. Jadi kalau terkait seberapa banyak trouble yang terjadi ketika adanya pembayaran, biasa itu yang paling simpel itu trouble yang biasanya, kalau seberapa banyak itu saya belum dapat nilainya sih ya, tapi dari apa yang saya pernah implementasikan di lapangan, karena saya pun pernah berbelanja dengan menggunakan QRIS. Biasanya itu trouble itu ketika kita memiliki jaringan yang susah, jaringan internet, karena kan transaksi QRIS ini itu menggunakan jaringan internet. Ketika wilayah yang kita tempatin atau di toko itu lagi susah sinyal, biasanya itu bisa menjadi salah satu permasalahan transaksi QRIS. Terus yang kedua apabila trouble yang lain juga apabila si pihak yang punya aplikasi pembayaran tadi itu sedang melakukan maintenance data. Biasanya sih yang saya pernah alamin itu trouble seperti itu aja sih, masih antara koneksi internet kita tidak bagus, dan yang kedua kamera sih ya. Kamera itu ketika kamera kita tidak bisa menangkap QRIS itu dengan jelas, nah biasanya itu transaksi itu tidak bisa dilakukan. Karena saya pernah juga kayak gitu, ada satu customer pengen melakukan pembayaran, tapi ternyata si kameranya itu tuh ada abu begitu, jadi sedikit menghalangi QRIS yang akan ditangkap oleh si aplikasi. Nah biasanya itu tidak akan bisa melakukan transaksi. Yang terakhir sih ketika si aplikasi pembayaran tadi itu sedang melakukan maintenance data sih. Paling gitu Mas Nur Hidayat. Oh, cukup sangat jelas sih. Terima kasih atas jawabannya Mas Cipto. Terima kasih Mas Nur Terima Hidayat. kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali terkait QRIS yang tadi saya paparkan atau yang masih kurang jelas? Apakah semua sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas sih. Selamat sore Mas Cipto. Ya, selamat sore Mas Yadi. Ya, saya Yadi mau bertanya nih. Itu siapa saja yang dapat menggunakan QRIS ya? Oke. Ya, baik, saya jawab Mas Yadi. Siapa saja yang menggunakan QRIS? Jadi untuk siapa saja pengguna QRIS itu biasanya pengguna QRIS itu adalah semua merchant dan di semua bidang usaha sih Mas. Di semua bidang usaha yang mau mendaftarkan usahanya ke pihak-pihak atau pihak-pihak yang penyelenggara aplikasi tadi itu, yang dengan kerjasama dengan syarat yang sudah kerjasama dengan BI ya. Jadi mulai dari bisnis-bisnis kecil sampai bisnis yang paling besar pun mereka tuh berhak buat menerapkan QRIS sebagai transaksi pembayaran mereka. Seperti yang kita lihat di gambar yang lagi saya tunjukin di Zoom ini nih. Di sini tuh ada tukang cilor, mereka bisa. Di sini ada tukang bahan kain begitu tuh bisa mereka pakai juga.
Di sini ada tukang jual sayur-sayuran, bahkan tukang kopi keliling, bahkan jamu, bahkan masjid pun bisa menggunakan QRIS itu sebagai transaksi buat pemindahan dananya mereka sih. Dan yang pasti yang mereka manfaatkan itu adalah perusahaan-perusahaan pembayaran yang sudah bekerja sama atau sudah disetujui oleh Bank Indonesia. Begitu Mas Yadik. Baik, Mas Cipto. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mas Cipto, saya mau nanya. Ya, silakan Mbak Epi. Jadi mungkin saya kelewat sedikit. Jadi apa sih untungnya kita pakai QRIS gitu? Mungkin bisa dijelasin lebih banyak lagi. Dan mungkin bisa dikasih contoh-contoh sedikit. Terima kasih. Nah, di sini saya coba buka slide-nya lagi deh yang Epi ya, karena dia ada beberapa. Kira-kira keuntungan yang pengen ditanya ini itu untuk si merchant kah atau untuk si customer? Untung buat customer dan untung buat si nasabah, penjual dan pembelinya. Nah, yang pasti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, Mepi, keuntungannya itu kita anggap kita sebagai customer. Kita sebagai customer dapat diuntungkan karena kita dengan modal bawa HP, punya paket internet, punya mobile banking, dan kita punya salah satu aplikasi, kita anggap itu namanya OVO atau link aja. Nah, dengan kita bermodalkan itu, kita itu bisa berbelanja tanpa kita bawa uang cash. Atau misalkan ketika kita lupa bawa dompet juga gitu kan. Terkadang kan kita juga suka malas ke ATM ya, karena kadang di ATM bisa saja dia antri gitu, atau dan diuntungkannya juga ketika kita berbelanja sementara uang kembaliannya tidak ada gitu kan. Saya sih pernah begitu juga sih, ketika saya beli gula, uang kembaliannya bukan dikembalikan dengan uang lagi, tapi malah dikembalikan dengan permen. Nah, yang kedua diuntungkan juga, meskipun kita banyak aplikasi yang kita punya, seperti anggap kan biasanya untuk yang saya lihat sih di zaman sekarang ini sih kebanyakan orang itu tidak memakai satu aplikasi payment sih. Biasanya kalau seperti saya ini, saya memakai aplikasi pembayaran itu seperti kayak link aja, pakai Dana, pakai OVO. Nah, ini tuh saya diuntungin sih, karena saya mau pakai aplikasi mana aja, tapi si QRIS ini bisa saya bayar dengan semacam aplikasi itu. Tergantung saya punya saldo di aplikasi yang mana. Begitu sih. Nah, terus untuk ketika kita sebagai merchant, dan ketika kita sebagai merchant itu yang pasti sih, kalau saya sebagai penjual, saya diuntungkan itu untuk terhindar dari namanya uang palsu. Ya, karena di zaman sekarang ini pun banyak beredar uang palsu ya. Jadi uang palsu, terus mengurangi namanya kurang bayar kan. Terkadang kan ada juga tuh seperti itu. Kalau saya pernah kadang ke pasar, dia misalkan dia belanja ke toko kita, tahu-tahu uangnya dilipat begitu tuh sampai kita lupa ngitung gitu. Nah, untuk menghindari kerugian itu juga, itu bisa jadi sebagai keuntungan untuk si penjual juga. Terus yang paling untungnya juga, semua transaksi yang dilakukan si customer kita ketika mereka melakukan pembayaran, itu sudah ada tercatat di histori aplikasinya, dan langsung masuk ke buku tabungan kita, ke akun bank kita sih, lebih ke situ sih. Dan menghindari kehilangan duit juga sih yang lebih tepatnya sih, Mbak Epi. Saya bisa sampaikan seperti itu. Ya, oke.
Terima kasih ya Mas Cipto. Siap, makasih Mbak Evi. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Baik, kalau begitu, kalau semisal sudah tidak ada yang bertanya lagi, dan mungkin saya harap dari penjelasan saya ini sudah cukup menyampaikan manfaat dari materi yang saya sampaikan, dan mungkin kita bisa mulai terapin juga di lingkungan kita ya, karena memang di era saat ini itu semua itu serba memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Jadi paling cukup sekian presentasi dari saya buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian yang sudah saya lakukan barusan. Paling begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat sore. Ya, dari Selamat sore. 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 paling gitu aja ya Pak Hadi, atau ada Ya. tambahan Pak Hadi? Ya, terima kasih atas kehadiran juga saya sebagai dosen pembimbingnya Mas Cipto. Terima kasih saya ucapkan. Lanjutkan prosesnya Mas Cipto udah ini Siap Pak. ke kampus ya. Iya Pak. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih Pak Hadi. Sama Bapak